tidak bermimpi apa-apa. Saya hanya ingin berkarya. Ya. Mengapa bisa? Ya. Inilah dikatakan potensi. Iya. Tahun depan 1 miliar. Alhamdulillah. Jawaban. Ini yang namanya DPR, Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Kali ini kita akan bercerita atau menceritakan terkait dengan Teluk Prancis yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Tidaklah juga berlebihan jika Bupati Kabupaten Kutai Timur Bapak Dr. Haji Ardiansah Sulaiman menyatakan bahwa Kabupaten Kutai Timur ini ibaratnya magic land. Jadi di sini segala sesuatunya dapat kita lihat betapa hebat dan suburnya tanah ini. Di dalamnya ada batu bara, di atasnya hutan, kemudian di pesisirnya banyak pulau-pulau yang menjanjikan untuk dikelola sebagai tempat para wisata. Salah satunya adalah Teluk Prancis. Teluk Prancis ini sangat luar biasa. Di dekatnya ada Teluk Lombok, di seberang setelah Teluk Lombok ada Teluk Ka'bah. Jadi kalau Anda mau ke Prancis, mampir dulu di Teluk Lombok. Setelah itu Anda ke Teluk Ka'bah. Malam ini saya mengundang salah seorang entrepreneurship pengelola Teluk Prancis, Bapak Haji Herlang Mapatiti SE. Selamat malam, Bung. Selamat malam, jumpa lagi. Terima kasih. Ya, saya senang mengundang Anda disebabkan karena pembicaraan kita lancar. Tikusnya kena. Apalagi ini menyangkut Teluk Prancis yang Anda kelola. Iya. Sebelumnya saya ingin bertanya. Siap. Kenapa timbul ide dan gagasan itu sehingga Anda mengelola Teluk Prancis itu? Bah, ini nih Om WP ini kalau bertanya ini kita harus berpikir ini. Jadi kalau ini mau dijawab ini 2 hari 2 malam tidak cukup. Om WP. Mengapa? Kami berkiprah di Pulau Prancis, Tanjung Prancis dan Teluk Prancis ini masuk ini tahun kelima. Jadi segala macam dedikasi, kiprah, tenaga, pikiran dan waktu memang kami curahkan ke sana. Karena kita curahkan aja belum tentu berhasil, apalagi tidak. Jadi orang-orang sukses itu sebenarnya sederhana, yang penting ditekuni. Ya, ditekuni terus menerus. Mimpi itu kami ingin coba lakukan. Nah, kalau umpamanya kenapa dikatakan Tanjung Prancis, kenapa dikatakan Teluk Prancis, kenapa dikatakan Pulau Prancis, ini belum ada literatur yang menguatkan itu. Tetapi kalau kita kaji, ya kita melihat dari potensi, dari segi daya tariknya, dan dari segi promosinya, dari segi pemasarannya. Ya kan? Makanya karena kami yang menggarap, kami yang memikirkan, kami yang mengelola, kami yang mengerjakan, kami yang mendesain, saya berpikir saya harus jadikan pulau. Karena sederhana. Karena Tanjung Prancis ini sangat luas sekali nih, Bung Eki. Itu ada berapa luasnya itu? Ya kan? Itu kalau dari izin TNK itu kurang lebih 500 hektar. Ya kan? Kita ini kan dapat izin dari TNK yang namanya kerjasama TNK. Ada kerjasama TNK yang dilakukan oleh lurah. Tetapi kami hanya berada pada sisi pantai. Nah, ada yang mengatakan bahwa itu Tanjung, itu sah juga kalau kita ada di Tanjung, ya sah karena Tanjung itu daratan yang menjulur ke laut. Iya kan? Nah, kalau umpamanya kita ada di Teluk, sah juga. Karena karena kita berada di Teluk adalah lautan yang masuk ke daratan. Tapi kalau kita katakan pulau sah juga, karena kalau dia pasang dikelilingi oleh air laut. Nah, dari mana segi yang menguntungkan? Ya, kami menganggap pulau. Di mana Pak Herlang? Lagi di Pulau Prancis. Wah, roaming ini. Di luar negeri ini Pak Herlang. Ya kan unik. Wah, Pak Herlang ini pengangguran tetapi dia ke luar negeri lagi.
Padahal dia tidak tahu saya berada di Pulau Prancis. Pulau Prancis itu adalah brand Anda agar supaya di situ kelihatan ada sebuah kemewahan. Jadi ini persoalan icon. Ya. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan budi, meninggalkan karya. Jadi kalau kita ingin dikenang sepanjang masa, ya kita harus membuat sebuah karya. Betul. Bahwa ini terbangun karena pemerintah, Pak Ardiansa umpamanya, Pak Kasmidi umpamanya, ini terbangun karena Pak Herlan. Ya. Nah, ikon ini terus menerus akan dikenang sepanjang masa. Pasti dia akan mengatakan, oh kalau bukan Pak Herlan, itu tidak akan ada. Kan kita ini kan bukan orang yang mempunyai kemampuan luar biasa. Betul. Ya, kita ini kan adalah orang yang sederhana, orang yang biasa, tetapi mempunyai keinginan untuk berkarya. Makanya waktu saya di DPRD itu, saya tidak bermimpi apa-apa. Saya hanya ingin berkarya. Mengapa? Yang saya pakai bukan uang pribadi, kok uang negara. Uang pribadi aja kita bisa membangun, masa uang negara kita tidak bisa membangun? Kan itu yang harus diciptakan dalam mindset kita. Benar. Iya kan? Menghabiskan duit tidak bisa. Ya, masa orang kita tidak bisa menghabiskan duit? Iya kan? Duit untuk membangun. Ya tidak boleh itu kalau duit untuk dikorupsi. Betul. Ya, Setuju. kan? Nah, itu. Jadi ikon Pulau Prancis untuk menyampaikan kepada dunia bahwa di Kutai Timur itu ada juga yang namanya Pulau Prancis yang dikelola oleh Pak Herlan Mapatiti. Ini sebenarnya kelola tidak. Jadi kami hanya mengkaji bahwa ada sebuah daerah yang sangat potensial sekali. Ya kan? Sangat potensial sekali. Kalau ini betul-betul umpamanya diramu dengan baik, dirawat dengan baik, dibangun dengan baik, dipromosikan dengan baik, maka di sini akan ada sumber-sumber ekonomi baru. Betul. Ya kan? Ada sumber-sumber ekonomi baru yang bisa mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Ya. Kami selalu mengatakan, kalau kita ingin berhasil itu sebenarnya bagaimana kita menciptakan retribusi. Ya kan? Bagaimana kita menciptakan PAD. Kalau umpamanya kita mencari PAD, kita melihat hotel, kita cari, kita tarik pajaknya. Ya kan? Itu kan namanya tidak berinovasi, Pak, tidak berkreasi. Kita cari warung makan, kita tarik pajaknya, itu kan membebani sebenarnya rakyat. Itu biasa-biasa saja. Ya kan? Itu kan biasa-biasa aja. Padahal negara itu kan sebenarnya harus memposisikan diri, ya, bagaimana membangun potensi. Apalagi ini Magic Land. Ya kan? Tanah yang ajaib. Ajaibnya yang mana? Ya kan, potensi kan banyak. Betul. Ya kan, kita berada di umpamanya di daratan, kita miliki semuanya. Ada batu bara, ada emas, ada timah, ya, ada semen, ya kan, ada hutan, ya kan, ada tembaga. Hampir semuanya kita miliki. Makanya kalau rakyat tidak sejahtera di Kutai Timur, kata datanya. Ya kan? Makanya saya katakan Pak Bupati, kalau dia ingin mengajak kita berdiskusi, apa kajiannya sehingga itu Magic Land, ya tanah ajaib, apanya yang ajaib, ya kan? Itu yang bagus kalau ajaib simsalabim langsung orang kaya. Ya mengapa? Karena kita kelola dengan baik. Itu utang umpamanya yang ada di Mio Baru, kasih rakyat di sana, dia kelola dengan baik. Kita ciptakan, kita gaungkan di dunia, orang datang di sana bawa dolarnya. Ya, karena orang berduit itu Pak Om WP, sederhana Pak, dia ingin melihat hal sesuatu yang aneh dan indah. Ya kan? Yang tidak ada di daerahnya. Yang tidak ada di daerahnya. Nah kita itu miliki Pak, tidak dimiliki oleh daerah lain. Betul. Iya kan? Sama di daerah Karangan itu ada gua tangan itu. Iya, tapak tangan kan. Oh, dia bilang, wah ini tempatnya nenek saya dulu, bisa aja. Tapi kan bagaimana kita mengangkat itu? Nah, mengangkat itu jangan rakyat yang disuruh. Pemerintah yang harus hadir karena dia punya dana. Pemerintah harus turun tangan. Turun tangan. Nah, kita kembali ke Teluk Prancis atau ya, ini santai-santai nih, mau dikasih sepul ini. Silakan. Ya, kita kembali ke Pulau Prancis. Kalimantan Timur ini kan diberkahi ini, Bung. Berkah dari adanya pembangunan ibu kota negara. Kemudian nantinya di situ akan banyak orang yang datang. Ya kan? Kota di dalam hutan. Kota pintar menurut beberapa pengamat mengatakan itu. Nah,
kita sebagai daerah penyangga Kabupaten Kutai Timur tentu saja menyiapkan segala sesuatunya agar supaya orang-orang yang ada di sana nanti yang pernah bekerja sehari-hari kan tidak mungkin tinggal di hutan terus. Iya, inilah yang namanya kejelian, melihat potensi, melihat peluang. Betul. Ya, IKN itu yang akan sejahtera masyarakatnya di sekitarnya. Ya kan, siapa yang akan adalah orang yang mampu melihat peluang itu. Ya bayangkan kalau ada 1.000 orang yang 1 juta tenaga kerja atau pegawai negeri hadir di sana. 1,9 sama keluarganya. Sama keluarganya. Ya kan ini kan mereka mau kemana? Ada satu itu Pak ya. Ada satu, ini saya baca itu. Orang-orang kaya itu, orang-orang berduit itu Pak. Dalam masa sekarang ini, itu ada fase pemahaman. Buat apa kita banyak duit? Buat apa kita banyak harta? Buat apa kita bergelimpangan harta dan sebagainya? Tetapi hati tidak nyaman, hati tidak tentram, hati galau terus. Betul. Ya kan? Ternyata yang bisa menghilangkan itu adalah keindahan, Pak. Kenyamanan. Berwisata. Iya kan? Jadi kalau kita tawarkan tempat wisata itu, kita hadir umpamanya di pulau Prancis, rasanya dunia itu milik kita berdua. Karena hampir semuanya potensi yang dimiliki. Kita ingin lihat matahari terbit, ada. Ini kita melihat matahari terbenam, ada. Di situ bisa ya, ya matahari kan? terbit bisa juga. Matahari tenggelam juga iya, bisa. Kita mau main gelombang ada, kita mau spot-spot untuk tengah laut ada. Ya, kita mau bermain landai ada. Artinya dengan potensi yang dimiliki, ya segala macam kita bisa lakukan. Betul. Mau bercamping, oke. Mau berkemah, oke. Mau show musik, oke. Ya kan, mau bintek, oke. Mau apalah segala-galanya. Pertanyaan saya tadi belum terjawab itu. Apa itu, Pak? Berapa luasannya Teluk itu? Jadi kurang lebih 27 hektar. Oh, 27 hektar. Nah, sekarang bertambah lagi karena semenjak saya ada di sana, saya coba menambah daratannya itu dengan setiap ada pohon pinus atau akasia itu, saya rawat itu. Jadi begitu ada gelombang naik membawa pasir tertahan, maka bertambahlah itu daratan. Jadi daratan itu bertambah sekarang itu kurang lebih 15 meter kali 150. Nah kalau itu saya ingin klaim itu milik saya dong karena ada itu. Sekitar 27 hektar ya? Ya 27 hektar yang mempunyai pantai pasir putih dan daratan pasir putih. Ya ini kan potensi nih. Nah kemudian di situ apa ada sumber air? Nah, itulah yang kendala. Makanya saya sekarang ini belum bisa launching karena saya terkendala itu, ya kan? Karena begitu saya berhenti jadi DPR, kami sudah tidak punya pokok-pokok pikiran, ya kan? Akhirnya kami mengemislah ke pemerintah. Jadi atau dengan bahasa meminta lah. Ya, betul. Ya kan, jadi kita begini Om WP. Jadi diskusi-diskusi begini kita menginginkan ada input, ada output. Ya, Kepala Dinas Pariwisata sekarang ini sebenarnya sangat bagus. Tetapi mungkin dulu-dulunya itu kan kita harus ubah mindset begini. Hampir semuanya dana-dana itu masuk itu hanya pembekalan, pelatihan, pembinaan kerajinan. Ya, pembinaan, pembuatan apalah semuanya souvenir dan sebagainya. Ya kan, padahal tidak begitu, Pak. Ini dibuat siapa yang mau beli? Orang tidak merasa bangga kok. Ya, karena sih itu tidak ada prestise. Ya kan, kalau kita ke Bali, Pak, beli kenang-kenangan itu, kita belanja, Pak, karena di situ ada prestise. Oh, ini dari Bali. Ya kan, makanya yang kita harus ciptakan itu, ya kan? Makanya yang harus kita ciptakan itu, makanya yang kita harus ciptakan itu adalah bagaimana menciptakan prestise. Orang merasa bangga kalau kita ke sana. Sekarang kita ini Pulau Prancis ini, Pak, di mana-mana kita cari tidak ada yang namanya Pulau Prancis. Dan orang memberi nama itu, Pak, ada sejarah. Ya. Ada latar belakang. Dan latar belakangnya itu, Pak, tidak bisa dibolak-balik karena fakta. Ya kan? Dari mana, Pak? Dari Pulau Prancis. Wah, keren ya namanya. Ya kan? Itu dulu yang harus kita ubah. Jadi orang membeli kerajinan, orang merasa bangga. Dia bawa ke luar negeri, di mana beli ini? Di Pulau Prancis. Yang mana itu? Yang banyak buayanya. Itu yang harus
Itu yang harus kita harus munculkan. Harus itu Pak, prestise itu. Ya. Ya kan? Jadi dana habis, tidak pernah. Di mana ada orang kaya Pak sekarang, orang yang pernah dibina bikin kerajinan? Ya. Tidak ada Pak. Betul. Karena orang tidak merasa bangga membeli. Ya kan? Ada Teluk Ka'bah, Ya. ada Teluk Lombok, Ya. ada Teluk Singkapang apa dan sebagainya. Betul. Ya kan? Tapi tidak dibina terus-menerus. Akhirnya tidak menimbulkan sebuah kebanggaan. Ya, di situ kita bina orang membuat kerajinan, membuat oleh-oleh, orang akan beli itu, Pak. Karena tidak merasa bangga. Ya. Iya kan? Jadi yang harus dibangun itu prestise dulu. Wah, kalau di Pulau Perancis, ya, Ya. banyak oleh-olehnya di sana kita beli karena nyaman di sana, ada pasir putihnya. Mau berenang oke, mau outbound oke, mau main volley oke, tinggal 1 minggu oke. Berpacaran apalagi? Kayak dunia ini milik kita berdua. Ya kan? Itu yang harus dibangun. Iya. Iya kan? Jadi pemerintah harus menciptakan itu. Ya, Nah, ini konsep ini. Ya. Ya kan? Oke. Saya bisa memahami apa yang Bung Herlan sampaikan terkait dengan betapa cintanya Bung Herlan terhadap pulau itu, dan juga sudah melihat prospeknya ke depan bahwa pulau itu akan menjadi sebuah tempat pariwisata yang menjanjikan di Kabupaten Kutai Timur. Karena pertama jaraknya dekat. Itu. Nah, Jadi kajiannya itu ada Ya, Pak, ya. accessibility, ya kan? accessibility ya. Ya kan? Accessibility ini itu yang membuat orang terhemat. Iya. Ya. Nah, alhamdulillah, Ya. karena saya mampu menciptakan sebuah icon itu, ya cepat lambat accessibility itu terbangun. Iya. Ya, kita melalui Teluk Lombok Iya. bisa, airport bisa, Bisa, Teluk Ka'bah Bisa. bisa, Sungai Sirap bisa, Sungai Papang bisa, di sana lagi Muara Gabus Iya. bisa. Iya. Tetapi kan ini dulu yang harus dibangun, yang menjadi subjek dan objek, ya kan? Kalau ini yang terbangun, makanya dari sini accessibility akan terbangun semuanya. Iya. Kan begitu cara berpikir sederhana Nah, sebenarnya. Kalau kita dari lewat jembatan Kajang itu masuk ke Sungai Sirap, kemudian nanti yang mau berkunjung itu mampir di mana sehingga bisa ke pulau itu. Nah, inilah kita mengatakan Pak. Jadi wisata diciptakan itu, maka di situ akan ada multi efek. Ya, betul. Ya, karena itu Pak, sehat jasmani dan rohani itu Ya. kadang kita bisa dapatkan di tempat wisata. Ya. Ya, orang kaya itu Pak cenderung berwisata kan ingin dia nikmati hidupnya. Betul. Itulah yang kita harus tawarkan kepada orang kaya supaya dia bagi-bagi duitnya. Ya. Ya kan? Nah, karena di sini ada tujuannya. Umpamanya Tanjung Perancis, dia lewat di Sungai Sirap. Jaraknya dari sini hanya 20 menit. 20 menit. Iya kan? Ya. Kalau orang kaya, Pak, ya kan, di sepanjang itu penjual-penjual itu pasti dia membeli. Betul. Wah, singgah beli air aqua. Ya. Ya, singgah beli ikan segar. Betul. Wah, singgah beli minuman. Kan itu. Ya kan? Itu yang harus diciptakan. Begitu ada juga lewat airport kan begitu juga. Betul. Ya, pedagang di situ hidup. Ya, nelayan di situ hidup. Bukan cuma itu. Kalau ini maju, ya sumber-sumber ekonomi di sini juga bisa menjadi apa namanya pusat budidaya ikan. Ya. Karena memang potensi dimiliki Tanjung Perancis itu Pak. Karena landai pasirnya. Jadi kalau kita ke Teluk Lombok, itu kalau surut Pak dia berada di 2 kilo sampai 3 kilo. Ya, ke laut. Ke laut kan. Kalau di Tanjung Perancis Pak kalau surut itu 10 meter aja. Oh. Ya. Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Jadi kita mau mandi 24 jam, Bung, bisa. Inilah dikatakan potensi. Iya kan? Air laut itu kan kadang menyehatkan kita. Betul. Ya, siapa sih yang tidak mau hidup sehat? Betul. Nah, tetapi kan kita harus ciptakan dulu sarana dan prasarananya. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita lewat Kampung Sirap itu, iya kan? Itu nantinya kita mampir di mana sehingga bisa nyebrang? Akan ini bertahap demi bertahap. Iya. Jadi kemarin waktu saya datangkan DJ Una di sana, pemerintah Pak Bupati langsung respon. Iya. Ya kan? Itu kampung itu, Pak. Ya, katanya semenjak di sana itu 70 tahun tidak pernah terkena yang namanya pengerasan. Itu kampung Sungai Sirap itu. Iya. Ya, padahal itu kalau dikata orang pertama juga ada di Sangatta. Di Sangatta. Iya, di Sangatta seberang. Ya. Betul. Karena ada Tanjung Perancis sini, ada Pulau Perancis sini, ya.
Akhirnya taktis lah Pak Bupati, walau itu melalui Pak Sekda, udah saya anggarkan 200 juta. Nah, terjadilah pengerasan. Iya kan, 200 juta Pak, orang sudah cium-cium tangan terima kasih. Ya. Nah, apa yang ada di sana Pak? Dia mempunyai sungai. Sungai itu adalah sarana mereka untuk menangkap ikan-ikan segar. Ya. Jadi kalau kita ingin menghindari penyakit, ya pergi aja ke sana. Nyata tidak ada formalin. Kita bisa di dermaga menunggu datang ikan segar. Dermaga apa namanya? Ya. Di sana kan saya di sana. Jadi di sana ada dermaga, saya bikin itu memang dalam bahasa Inggrisnya plan river apa? Ya inilah maklum bahasa Portugis ini. Artinya dermaga itu artinya dermaga sirap. Ya kan? Nah, di waktu saya DPR, saya memang bangun yang namanya dermaga Nederland. Ada yang bertanya apa itu dermaga Nederland? Bahwa dermaga yang dibangun Pak Herlan. Dan ini sah-sah aja sebenarnya. Iya kan? Sah-sah aja. Ya, karena ada pemikiran saya. Iya kan? Iya. Nah ini ada Arifani teman kita nih Dinas Pariwisata. Katanya beliau sebentar nonton ini. Beliau di Berau, kemudian di atas bus. Luar biasa. Iya. Ini mudah-mudahan teman-teman di pariwisata mendengarkan juga obrolan kita. Itu yang saya harapkan itu, Bang. Untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Kutai Timur. Ya, ini kan saya kan mengatakan mindset. Nah, Paripani ini seharusnya menjadi jabatannya bagus karena dia proaktif. Ya, jadi kalau orang umpamanya mau bekerja itu kita harus mengakui. Ya kan? Nah, kepala dinasnya juga agak bagus juga sekarang. Ya kan? Hanya belum mau mengajak diskusi. Ya kan? Mereka Pak punya disiplin ilmu, tapi pengalaman mungkin kurang. Ya. Kalau kita ini punya pengalaman Pak, semenjak lahir kita belajar dari sebuah pengalaman karena kita yang mengatur diri kita. Nah, pemahaman itu yang harus dibangun. Makanya saya katakan pernah ada orang yang memperdebatkan. Pak Herlang ini banyak cerita waktu di DPR studi banding. Ya, ini kan wajar. Karena yang saya akan lawan nanti di DPR itu Pak, orang-orang yang mempunyai karir selama 30 tahun. Ya kan, dia menguasai. Nah, bagaimana kita bisa sharing kalau kita tidak menguasai? Ya wajar saya menuntut ilmu karena saya dari kontraktor masuk di DPR. Tapi kan pejabat-pejabat itu masa 30 tahun studi banding terus? Ya belajar terus. Kan tanda tanya dong. Seharusnya membangun bukan belajar. Karena dia sudah 30 tahun. Nah, ini masukan. Ya, masukan. Nah, saya lihat dinas ini agak bagus sudah, tapi dia belum mau berdiskusi. Nah, diskusi itu perlu karena kita ini rakyat. Ya. Ada kemungkinannya mungkin belum mau berdiskusi karena kita belum menyampaikan pokok-pokok pikiran kita terkait dengan apa yang kita mau diskusikan bersama teman-teman di Dinas Pariwisata itu. Satu hal bahwa pariwisata itu bagaimanapun juga adalah aset yang harus dikembangkan di daerah ini. Dia akan mendatangkan retribusi PAD terhadap daerah kita. Nah, kalau semacam yang tadi itu buat kerajinan dan lain-lain sebagainya, banyak yang bertanya siapa yang mau beli. Apa itu? Nah, itulah yang saya katakan tadi Pak. Jadi mindset itu bahwa kalau kita ingin dibeli barang itu ada prestise Pak. Ada orang merasa bangga. Ya, saya beli kerajinan ini karena saya beli di Pulau Perancis. Karena mengapa? Orang bangga kalau datang di Pulau Perancis. Jadi di Pulau Perancis itu Pak Herlang atau Bung Herlang itu mau menciptakan kebanggaan daerah ini. Iya harus itu, karena ini potensi Pak. Ya kan? Kan itu kan saya katakan tadi. Di mana kelebihan potensinya? Luas areanya, luas. Pasir putihnya ada. Ada 27 hektar pasir putih. Bisa melihat matahari terbit. Kan, bisa melihat matahari tenggelam. Di situ ada sunset. Iya kan? Masih perawan. Iya kan? Iya. Belum ada pencemaran. Mau makan ikan segar di sana, mau makan udang segar di sana, mau makan kepiting segar di sana. Iya kan? Mau menikmati honeymoon di sana enak, tidak ada yang ganggu. Ya tinggal diciptakan aja sarananya. Dan itu sarananya Pak tidak memerlukan biaya banyak. 5 miliar sudah clear. Sarana yang Anda sebutkan itu apa-apa kira-kira sehingga bisa menunjang itu? Ya kan? Itu sekarang di sana kami kan banyak nyamuk ini. Kenapa banyak nyamuk? Karena air selalu masuk di saat pasang tinggi. Nah, itu makanya harus kita
tanggul. Yang Iya. kedua, apa namanya, villa Iya. atau apapun namanya, Hmm. pondok wisata. Iya, Kalau iya. banyak pondok wisata ada sampai 30 aja, Iya. maka segala macam kegiatan kita bisa lakukan. Iya, iya. Ya, kita bisa lakukan. Betul. Ya, orang lagi tidak perlu lagi ke Balikpapan, orang Iya. tidak perlu lagi ini. Karena orang itu Pak ada kecenderungan hal yang baru. Iya. Ada kecenderungan hal yang nuansa yang tidak pernah didapatkan. Atau bisa terbalik, orang Balikpapan ke Pulau Prancis. Nah, itu kan bisa. Karena di situ sudah ada fasilitas outbound misalnya, Iya. seminar-seminar misalnya, bisa dilakukan di sana. Iya. Nah. Nah, tahun ini pariwisata kelihatannya sudah menganggarkan itu. Iya, iya. Nah, itu yang saya salutnya ini Dinas pariwisata. Dinas pariwisata. Jadi Pak Kepala Dinas Pariwisata sekarang ini saya beri apresiasi lah. Iya. Dia tidak neko-neko kalau ada sodorang pembangunan. Iya. Jadi akses jalannya yang 200 juta itu apakah sudah sampai ke tujuan itu atau Belum. Ya. Itu hanya sampai di dermaga. Oh, sampai dermaga. Tetapi Mhm. akibat ada Pulau Prancis Ya. sehingga jalan itu Oh, terbangun. Ya Ya, kan? ya, ya. Nah, apa dirasakan masyarakat kan kalau hujan dia sudah bisa keluar ke kota. Betul. Ya, dia sudah bisa pasarkan ikannya. Betul. Ya, itu sungai sudah ramai kapal. Kan itu yang harus kita rangsang terus-menerus. Ya, yang pasti bahwa kalau saya membacanya, apa yang Anda pikirkan itu bisa menjadi bukan saja tempat wisata untuk membuang penat atau membuang lelah orang-orang pekerja, tetapi juga di situ akan menjadi sentra ekonomi rakyat. Nah, itu. Seperti yang Anda katakan bahwa mungkin ya kalau sudah banyak orang di situ ada orang jual terasi, Iya. terasi khas Teluk Lombok atau terasi khas Pulau Prancis, Iya, ikan itu kering. itu semuanya bisa diciptakan, Pak. Iya, Tapi subjek dulu ini yang harus kita bangun. Yang saya katakan sekarang, ya di dunia ini pun tidak ada Pak yang ada Iya. di namanya Pulau Prancis, Iya, kecuali iya. di Prancis itu pun bukan pulau, itu Iya. negara. Iya. Ya kan? Jadi begitu kita ekspos besar-besar, timbul penasaran. Ya Maka- kan? Di mana itu Pulau Prancis? Makanya saya beri, Iya kan? makanya saya beri judul. Iya, Ya, kan? nanti kan akan saya buatkan YouTube ini. Judulnya itu Magic Land. Teluk Prancis siap untuk menjadi penyangga pariwisata di IKN. Jadi ya kan? Jadi orang heran, Prancis di mana nih? Nah, itu. jadi negara itu yang paling enak, Pak. Kalau kita bisa mandiri, ya, menciptakan pendapatan sendiri. Kita ini sebenarnya mampu menciptakan. Ya. Hanya tidak serius. Ya. Ya kan kita bisa lihat di mana ada wisata yang jangankan retribusi Pak, menghidupi aja masyarakat di sekitarnya. Ya. Belum ada Pak, Teluk Kapa belum bisa, Teluk Lombok belum bisa. Ya kan? Yang di sana Kars belum bisa. Yang di Karangan di sana belum bisa. Ya. Ya kan? Nah, kita membangun itu ya cukuplah satu aja dulu. Ya kan? Yang penting terasa dan terlihat. Berarti fokus. Ya Ya. kan? Dan kan tidak banyak Pak itu kalau wisata dibangun, tidak banyak. Betul. Nanti ini jadi Ya, sudah mulai jadi. ramai, dikembangkan lagi di tempat lain. Iya, kembangkan lagi tempat lain karena di sini sudah menghasilkan. Jadi ada contoh, ada pilot project. Betul. Orang Teluk Lombok sejahtera karena Pulau Prancis, karena wisata terbangun. Ya. Iya kan? Sungai Sirap sejahtera, Ya. beli mobil, beli ini, itu kan masyarakat prasejahtera Pak itu. Ya, betul. Jangan beli mobil, motor aja mungkin tidak mampu Mereka di sana. di sana. Ya. Makanya kita harus berpikir. Nggak usah kita pikirkan yang orang kaya, karena Betul. negara itu harus hadir menciptakan masyarakat adil dan makmur. Ya. Ya kan? Itu sugestinya. Ya. Jadi kalau Pulau Prancis ini bisa bagus, di situ menjadi starting point untuk mengembangkan wisata pantai lainnya. Iya Pak, kalau ada pilot project, maka masyarakat akan terangsang. Ya. Ya. Akan terangsang, akan datang secara akan membangun secara mandiri. Ya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Pemerintah dulu yang harus memikirkan, karena pemerintah punya duit. Ya kan pemerintah juga akan membangun daerah-daerah lain tuh. Tidak, iya membangun. Tapi kan kita pingin membangun itu ada hasil. Ya. Ya kan? Jangan membangun ditinggalkan tidak ada hasil, akhirnya mubazir.
jadi membangun per spot. Iya, Iya, jadi iya, membangun itu dikaji. Harus fokus. Saya ini berani mempertaruhkan kredibel saya. Ya, Kalau di sana dibangun aja, nggak usah banyak-banyak, 3 miliar aja di sana. ya. Saya yakin akan menjadi pilot project. Nah, ini mudah-mudahan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati mendengar ini bahwa kalau itu digelontorkan dana sekitar 3 miliar di sana itu bisa menjadi Karena di sana kami ada secara mandiri, Pak. Bisa menjadi sebuah Ya. pilot proyek pariwisata pantai yang cukup baik di Kabupaten Kota Ya. Timur. Banyak Pak yang berpotensi, tapi jauh. Hmm. Ya kan kalau di sana kan pergi pagi pulang sore bisa. Iya. Ya mau bermalam bisa, mau 1 minggu bisa. Aha. Karena mengapa? Segala macam kegiatan bisa kita lakukan. Iya. Ya, itu Pak, kita ada umpamanya di air cermin. Mhm. Itu Pak surganya air itu. Iya kan? Tetapi kan kita tidak mampu bertahan di situ, palingan 2 jam kita kembali. Iya, karena jauh. Kita umpamanya ke apa lagi yang ada di Berau itu, Iya. Marartawa ya. Iya. Ya kan? Betul Pak, kita bisa ke sana ada pembangunan, tapi kan kita tidak bisa berkesinambungan karena terlalu jauh dan biaya Mhm. cukup banyak. Iya. Tetapi kan memang tempat-tempat pariwisata itu tidak apa-apa kita lama. Makanya tadi saya bilang, kenapa Pulau Perancis ini malam ini kita angkat sebagai salah satu destinasi wisata di Kabupaten Kota Timur untuk mendukung IKN itu agar supaya Nah, kita juga jadi penonton. ya itulah yang harus kita lakukan bersama-sama. Ya kan? Kalau rakyat sejahtera, pasti pemerintah makmur. Oh, betul. Ya, mengapa, Pak? Mhm. Ya, orang dimintaki pajak, dimintaki retribusi, dimintaki sumbangan, dia tidak terbebani karena ada Ada pendapatan. penghasilan. Ini orang sudah tidak ada pendapatan, baru memulai usaha, dimintaki retribusi, dimintaki Iya. pajak, kan tersisa rakyat kita. Tapi kalau coba karena berhasil Pulau Perancis, berhasil Teluk Lombok, berhasil yang ada di sana, Jepu-Jepu, Iya, berhasil yang Pulau ada Miang. di Pulau Miang. Iya. Iya kan? Bupati pasti akan mengatakan, warung kecil Mhm. tidak usah bayar pajak, Ya. kami yang bayarkan karena ada retribusi dari sana. Iya. Ini semuanya. Iya. Nah, enak kan kalau begitu. Iya. Ya, sama yang apa yang dilakukan oleh Jakarta. Iya. Jakarta itu Pak membebaskan para pejuang-pejuang dan veteran-veteran Mhm. yang rumahnya untuk pajak. Iya. Tapi dia diambil dari mana? Iya. Ya, karena mungkin diambil dari retribusi hiburan, Mhm. ya kan? Retribusi panggung, retribusi lapangan dan Ya. sebagainya. Nah, itu. Dan ini tidak ada yang mustahil Pak, kita ini berada di penyangga zona 2. Iya. Ya. Jadi pegawai negeri itu kan bekerja Pak bekerja 5 hari. Ya, Ya kan? sampai hari Ya Jumat. kan, begitu Jumat dia sudah berpikir mau kemana. Ya, betul. Ya kan, Pak, saya ada pacar baru, cantik lagi. Iya. Mendingan pergi kenangan di Pulau Perancis. Ya kan, aman di sana. Iya. Ya kan? Ini cerita pegawai atau cerita? Ya, enggak, ini pengunjung. Aman di sana. Ya, kenapa aman? Iya. Pantainya dijaga buaya. Iya. Ya, ini banyak yang bertanya ini, benarkah di sana banyak buaya? Mhm. Saya bilang di Sangatta di mana tidak ada buaya. Ya. Ya kan? Hanya saya meyakinkan buaya itu kejamnya Pak di air, di laut. Tapi kalau di darat itu bersahabat. Betul. Jadi memang harus ada yang jaga di situ. Ya kan? Kan kami selama ini kan mandi di situ. Mengapa mandi? Saya ada orang jagakan. Dan kita bisa bikin yang namanya jaring memutari. Iya. Nah, tadi ada pertanyaan saya itu. Di situ sumber air tawarnya dari mana? Nah, itulah yang mengapa saya sekarang ini belum launching itu, karena saya terkendala. Aha. Terkendala air itu. Ya, akhirnya sekarang ini saya memakai air tada hujan. Oh. Ya kan, tada hujan itu pun tidak bisa maksimal. Betul. Karena saya kekurangan gentong. Mhm. Tetapi kalau itu ramai, kita ciptakan fasilitas yang ada, berapa sih itu sumur bor? Nah, itu maksud saya. Ya kan, 200.000 kan clear. Apakah Iya kan? apakah Anda tidak melihat di daerah-daerah atau titik-titik tertentu di pulau itu yang memiliki potensi air tawar? Ada. Bisa diusulkan Sekarang ini pemerintah. kan air tawar tidak susah Pak untuk mencarinya. Ah. Jadi kami sudah mendatangkan tim survei. Ya. Ya, itu tim survei mengatakan 150 kedalaman Mhm. itu ada air ada air tawar. Oh. Ya kan? 150 itu kan tinggi Betul, itu betul. Pak. Tidak susah itu. Oh, makanya dengan Ya kan, hanya kita ini namanya swasta. Ya. Ya, apalagi pengangguran pengacara, pengangguran banyak acara.
Ya kita tidak bisa apa, tetapi kan konsep kita Ya, ada. ya. Ya. Makanya dengan 3 miliar tadi itu sudah mencakup. Sudah, Pak. Artinya kalau itu sudah ada di sana, maka peduit-peduit pemodal itu pasti dia akan investasi. Iya, Karena saya yakin bahwa di sana akan maju. Kenapa misalnya Anda sebagai anggota DPR, mantan anggota DPR tidak menyampaikan ini kepada ketua DPR misalnya, atau bupati atau wakil bupati? Kami udah sampaikan, Pak. Aha. Ya. Yang namanya apa lagi itu apa ya? Saya ini tapi ini kan kritik tapi untuk membangun. Bagus, apa-apa. Ya. Saya waktu naik Pak itu saya minta disposisi itu sama koperasi yang ada dinas koperasi. Yeah. Jangankan kita dihubungi. Padahal disposisi itu dibantu dibangun. Jangankan kita dihubungi. Yeah. Ya kan berkas kita hilang. Kan itu kan apa namanya? Di mana pelayanan kalau begitu kan? Masa disposisi bupati jelas. Ya diakomodir disesuaikan anggaran ya. Kalau tidak ada anggaran, katakan tidak ada anggaran atau tidak sesuai. Tapi kan rakyat itu tidak boleh diberi harapan. Ya, karena mengapa? Kalau seperti aku, ya PHT biasa Pak. Tapi kalau rakyat umpamanya yang lain, wah ini sudah ada usulanku ini 1 miliar ini. Ya menghayal lah kita umpamanya, wah bisa sudah aku hidup 1 tahun ini. Ya, karena ada sudah 1 miliar. Kalau untuk 10% kan ada 100 juta. Ya kan? Tapi begitu kita tanyakan tidak ada anggarannya karena tidak diurus. Ya kan tidak boleh begitu dinas. Ya, jadi tidak boleh. Atau mungkin Bung Heron yang kurang proaktif. Dapat kita udah tanyakan. Iya kan. Tidak boleh menjadi alasan bahwa kepala dinasnya pindah. Karena orang digaji di situ, digaji negara untuk mengurus rakyat. Betul. Begitu. Iya. Iya kan. Jadi tidak boleh mengatakan pindah kepala dinasnya. Kan bukan kepala dinas Pak yang ngurus yang begitu. Benar. Ya. Kan ada berkas. Kan mereka sering pendidikan, sistem katalog. Ya, disposisi bupati di sini ini kan tidak boleh. Iya. Kan kasihan rakyat kalau begitu ya. Kalau kami kan ya enggak apa-apa, ya welcome aja kan, tapi ya kita harus katakan ini. Ya, kalau disposisi bupati dilecehkan kan kayak apa? Bagaimana dengan rakyat? Atau mungkin begini Bung Herlan. Ini tapi tidak semuanya begitu. Ya. Jadi yang baik kita harus katakan. Ya kan, keseimbangan. Mungkin Anda semestinya itu membuat feasibility study dulu terkait dengan Pulau Perancis itu. Apa itu? Feasibility study-nya. Feasible enggak nih dengan anggaran 3 miliar nih? Jadi gini Pak. Itu sudah ada studi kelayakannya. Dan itu masuk dalam sebuah renja pembangunan Kalimantan Timur. Iya. Ya kan, dia masuk zona apa namanya, zona utama. Ya kan, ini kan persoalan keseriusan aja. Artinya kalau ini dibangun dilindungi oleh negara. Betul. Ya kan, dilindungi oleh pemerintah. Kan persoalan siapa yang nganggarkan itu aja. Kalau saya masih DPR Pak, insya Allah itu jadi Singapura. Luar biasa semangatnya. Betul. Kan kenapa kita takut membangun? Kita membangun kita kan untuk rakyat Pak. Iya. Ya, apalagi dan kalau ada kajiannya. Ini telah dikaji Pak oleh guru-guru besar yang ada di umum. Apalagi di situ kan impact-nya ada terkait dengan retribusi, kemudian itu akan meningkatkan PAD, impact lain ke masyarakat itu bisa menimbulkan sentra-sentra industri yang ada di situ. Jadi kita tidak boleh puas dengan perimbangan keuangan. Karena perimbangan keuangan itu Pak dibagi. Tapi kalau retribusi itu Pak tidak dibagi. Bahkan orang yang berhasil menciptakan retribusi itu akan mendapat award. Anggaplah saya seorang bupati. Ya kan? Karena saya berhasil membangun sebuah kawasan sehingga di situ retribusi menghasilkan umpamanya 1 triliun. Ya. Kami minta dana taktis umpamanya 200 miliar sah saja Pak. Kan ini kan karya, kita kan harus menghargai karya orang. Iya kan? Iya kan itu. Kan kita harus memberi juga award, memberi semangat. Ya kan? Daripada kita tidak beri, jangankan dapat 1 triliun, 1 miliar aja enggak mampu. Nah, ini Pak Herlan. Ada anggota DPR RI kita sudah menonton ini. Pak Irwan Peco. Mudah-mudahan beliau bisa mendengar ini dan bisa mendorong dana pusat untuk turun ke Pulau Perancis itu. Harapan Pak Herlan terkait dengan Irwan Peco nih. Wah, ini Irwan Peco ini juga merupakan ikon pembangunan Kutai Timur, Pak. Dan itu terlihat. Dan memang anggota DPR harus seperti itu.
Ya kan? Nah, kalau saya ini kan menawarkan konsep, Ya. tapi saya tidak ada duit. Saya ini ada ide, Hmm. saya ini ada gagasan, Ya. saya ini ada program, Mhm. ya. Dan saya yakini ini diperdebatkan dimanapun saya berani. Ya. Ya, mau diperdebatkan di Menteri Pariwisata saya berani. Iya, iya, iya. Karena mengapa? Ini potensi, Pak. Ya. Ya, ini adalah peluang. Mhm. Ya kan? Daripada kita membangun step by step tidak menghasilkan buat rakyat, mendingan kita bangun ini anggaran sedikit tapi mempunyai multi efek bagi masyarakat. Iya, iya, iya. Siapa yang menyatakan masyarakat di pesisir pantai bukan masyarakat miskin, Pak? Ya. Iya kan? Ya Makanya memang. Pak Irwan Peko pasti dia mengatakan masyarakat itu statistik sudah itu. Ya. Ya. Nah, kita harus pikirkan itu. Mhm. Jangan karena dia mereka tidak bersuara sehingga kita tidak memikirkan. Betul. Kan itu. Nah, malum ini apa ya? Masih ada hawa-hawa mantan DPR. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi kita memang harus bicara. Kalau kita tidak bicarakan persoalan itu, tidak ada solusinya. Ya. Yang penting kita sudah bicarakan, disampaikan. Kalau tuh mereka belum bisa Ya. menjawab apa yang kita sampaikan itu, terus didesak. Karena ini untuk perbaikan daerah. Kan daerah. Nah, Pak Irwan aja di 3 miliar aja di sana clear, Pak, sudah bisa menghasilkan. Ya, kami ini kan hanya punya ide gagasan Mhm. dan itu pun ikon karena memang saya selama ini berada di sana. Ya. Dan itu persoalan keberanian, Pak. Ya. Ya. Karena mengapa orang tidak ada dulu mau menggarap di situ karena banyak hantunya dan dedeminya. Ya, Saya ya, ya, katakan saya hantu dengan dedemi Bersahabat. bersahabat. Nah, Masa- ini persoalan keyakinan, Iya, Pak. Persoalan keyakinan. masalahnya bukan. Tapi kita tak kabur, tapi persoalan keyakinan. Iya, masalahnya. Karena saya pernah memang belajar agama di Pulau Jawa. Iya, dan termasuk Habib juga kan? Iya. Hantu babingan. Jadi ini persoalan keyakinan. Ya. Jadi kata Nabi kita Mhm. bahwa manusia atau Allah mengatakan bahwa manusia itu diciptakan lebih mulia. Ya. Ya kalau lebih mulia kan seharusnya dia yang bersujud dong. Betul. Jin dan setan itu bersujud sama Ya. kita. Ya. Ada lagi. Hai hambaku kau bismillah 3 kali. Ya. Setan itu akan terbirik-birik Betul. nanti. Nah, kemampuan kita bismillah Pak jangan 3 kali. 1000 kali pun mampu. Iya, Nah, iya, ini iya. persoalan keyakinan. Betul. Yang perlu ditakuti itu buaya dan manusia, Pak. Iya, iya. Iya. Karena buaya tidak ada pikiran, begitu dia lihat memangsa, tapi kalau manusia ada pikiran, Iya. dia tidak bisa pukul kita, dia bisa tendang kita. Kalau tidak bisa, dia bisa sianida kita. Iya, iya, iya. Atau tidak bisa, dia bisa pancing cewek kita. Iya. Nah, melalui forum ini, melalui podcast ini, harapan Anda ke Haji Irwan, kebetulan nonton nih, Nah. iya kan? Anda boleh sampaikan Wah lagi di sini. iya Pak, Nah, saya apa ya talenta beliau ini ya terkait Pulau artinya Prancis, terkait Pulau Prancis. ya itu saya hanya bilang kan yang mau dipakai membangun kan bukan uang pribadi kok, uang rakyat. Iya, Ya kan di mana salahnya kalian bangun? iya, Ya kan? Nah saya mengatakan ya mau staf ahli apa mau profesor apapun Hmm. ya dia mungkin menang dengan pendidikan Pak, Ya. tapi kami menang dengan pengalaman. iya, Ya saya bisa perdebatkan bahwa ini adalah daerah potensi. iya. Ya, yang saya yakini bisa mensejahterakan rakyat di sekitarnya. Oke, begini, Iya kan? Bung Herlan. Ya. Sebaiknya kajian itu, apa yang sudah Anda kaji betul-betul di sana, jadi sudah satu konsep pembangunan, mungkin baiknya juga Anda sampaikan ke Oh, anggota sudah Pak. DPR RI. Kita ini kan udah Nah, sampai. maksud saya disampaikan ke anggota DPR RI langsung. Ini kan begini Pak. Kita ini kan namanya masyarakat, menyampaikan ke sana kan perlu biaya. Mhm. Kalau DPR itu Pak yang proaktif meminta, Pak Herlan, setelah saya lihat di satelit ternyata ini bagus. Nah. Nanti ya saya datang kan dia kan kalau mengunjungi kita kan pakai uang negara Pak. Iya, Ya, pakai uang negara. ya kan komunikasinya dengan beliau. Wah, kalau DPR ini Pak kita malu-malu Iya. SMS Pak. Mengapa? Karena memang secara psikologi kita tahu dia orang sibuk. Ya. Karena yang membutuhkan dia Mhm. bukan cuma Pak Herlang Pak. Ya, Ya, ada Pak Om Ya. WP. Artinya seluruh konstituennya membutuhkan dia. atau begini, dia kan punya kaki tangan di sini tuh, punya relawan-relawan yang bisa berdiskusi. Termasuk Om WP kan kaki tangannya bantulah sampaikan ke beliau. Saya sudah lama tidak berkomunikasi dengan beliau. Sudah lama betul saya tidak berkomunikasi dengan beliau sibuk, ya saya juga sibuk, ya kan? Tapi beliau ini memang wakil rakyat yang ada kinerja Ya. dan terukur. Saya katakan itu Pak, pekerjaan yang paling enak itu jadi anggota DPR Ya. dan itu kita bisa menjadi masuk surga Pak kalau kita jalankan. Mengapa?
Kita hanya mengawasi kok, semuanya negara yang bayar. Iya. Kita pergi ke dinas PU, Pak, sama kita sama-sama negara. Maksudnya masuk surga siapa masuk surga? Ya, kalau kan kita bekerja, Pak. Kan kita ini kan sumpah jabatan. Iya. Ya, kamu digaji negara berdasarkan sumpah jabatan untuk membangun daerah dan konstituen, undang-undang mengatakan seperti itu. Jangan-jangan Anda mencontoh Pak Israel menyatakan kepada Jokowi, Bapak Jokowi sudah tiba masuk surga karena sudah membangun IKN. Bisa jadi, Mas. Bisa jadi. Iya. Surga ini kan tidak ada yang mengetahui karena belum ada orang yang meninggal SMS. Iya. Tetapi dia sudah memberikan barang. Ya kan, kalau kita membangun bermanfaat, maka itu akan menjadi amal jariah, Pak, terus-menerus. Nah, ini sudah dijawab langsung Haji Irwan. Iya. Tahun depan 1 miliar. Alhamdulillah. Jawaban. Ini yang namanya DPR, Pak. Iya kan, DPR itu mendengar aspirasi. Ya. Iya kan. Nah, tinggal Bung Herlan bagaimana membuat anunya supaya bisa tetap. Nah, ini janji. Kalau tidak janji itu pasti. Ini saya akui beliau, Pak. Saya termasuk orang yang selalu, seandainya dia sering ke sini, saya mau banyak belajar. Tipikalnya beliau sederhana, tetapi dia mampu bekerja menjalankan tugas rakyat. Nah, ditambahkan oleh beliau kita bantu bangun gazebo dan pengerasan jalan. Ya kan? Nah, sekarang di dinas kementerian itu saya sudah pernah menyampaikan draft proposal di sana. Artinya cantolannya sudah ada. Ya, di kementerian. Saya ada tanda bukti terimanya. Kan hanya kembali lagi ya kan, masuk dalam usulan, tapi kan kembali lagi siapa yang ingin menganggarkan. Nah, kalau Pak Irwan mengatakan begini, saya yakin. Karena anggota DPR itu, Pak, tugas utamanya adalah budgeting. Masa kita yang mengelola anggaran kita tidak punya anggaran? Ya kan? Nah, saya terima kasih Pak Irwan. Dan ini harus dicontoh Pak DPR. Nah, 1 miliar tahun depan. Apalagi alhamdulillah. Kemudian caranya itu ya mungkin saya tidak perlu mengajari Bung Herlan bagaimana caranya, mungkin mendekati orang-orang Demokrat yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini untuk mengeksekusi itu bersama-sama. Saya intinya membangun di sana, siapapun yang mengerjakan silahkan. Ya kan, kita terima bangunannya. Jadi alhamdulillah responsif. Ini bagusnya beliau ini. Saya salut. Kalau wakil rakyat begini semuanya, Pak. Ya. Masuk surga kita. Bisa jadi, Pak. Ya. Karena tepat sasaran namanya, Pak. Iya kan? Yang dicari KPK kan yang tidak tepat sasaran. Yang disalahgunakan. Iya. Terima kasih Pak Irwan, tentu kami bersyukur. Karena ini merupakan program utama juga daripada Pak Jokowi. Luar biasa kan? Wisata. Nah, makanya saya bilang tadi, kita siapkan Pulau Prancis itu sebagai penyangga pariwisata IKN. Nah, perhatian anggota DPR RI Haji Irwan menganggarkan tahun depan 1 miliar. Ini kan luar biasa. Ini dicatat ini. Itu tidak akan hilang karena nanti dia kalau begini minggu depan diundang lagi. Dialog kita malam ini itu akan saya buatkan di YouTube, di channel tidak akan hilang itu ya. Jadi dokumen hilang, itu akan jadi saksi. Dan tinggal bagaimana Anda sebagai pengelola Tanjung Prancis itu mempeluk api anggarannya sudah disiapkan itu. Yang tidak jelas saja kami kejar, apalagi yang jelas. Saya Pak ini udah pernah presentasi di kementerian. Iya. Ya, itu kementerian Pak kaget-kaget. Tidak perlu ke kementerian, ada Haji Irwan. Itu aku sukanya beliau itu. Saya kalau begini minggu depan dipanggil lagi, Pak. Nah, beliau jawab lagi, tidak usah katanya proposal. Sudah ada programnya, desa wisata dan PSU. Benar itu kan ada Pak Darwis, ada. Itu kan benar, Pak. Nah, itu dia luar biasanya kan. Saya terima kasih Pak. Kalau beliau datang mau ke sana, saya sambut beliau. Karena orang yang berkarya itu Pak, kita harus beri apresiasi. Jadi beliau itu banyak gagasan sebenarnya. Nah, kemudian gagasan itu diimplementasikan dengan kerja-kerja di lapangan. Kan orang sekarang juga banyak gagasan, Bung Erlan. Tetapi gagasannya itu tidak ada implementasi. Jadi dia hanya menjadi wacana saja gitu. Jadi kadang kita jadi anggota DPR itu Pak silau, karena memang fasilitas ada di situ, Om WP. Nah, beliau kelihatannya itu tidak berada di situ, dia tidak merasa silau, tapi dia merasa bertanggung jawab. Ya, itu yang kami beri apresiasi. Dan saya kalau dia share itu saya beri komen karena memang kita harus mengakui.
Ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan karena dia lawan politik saya tidak mengakui, tidak boleh begitu, beliau Pak. tidak ada prinsip Kita begitu. ini harus berjiwa nasional, Jadi, kita ini harus negarawan. Haji Irwan itu saya ingat betul sebelum Covid itu kita bangun meresmikan sebuah pengairan di daerah Singkama itu. Di situ tidak ada suaranya, tapi di situ dibangun. Iya. Beliau berprinsip yang saya bangun itu bukan karena ada suara saya, karena memang rakyat butuh untuk dibangunkan itu. Dan harus menjadi contoh beliau. Nah itu dia. Ya, ya. Nah. Oke, kita kembali ke Pulau Prancis tadi. Di situ kan ada buaya tuh. Nah, lalu bagaimana caranya agar supaya buaya itu tidak mengganggu pengunjung jadi begini. Jadi saya ini Om WP, ini untuk meyakinkan ya. Ya. Saya ini lalu lalang di sana ini kurang lebih masuk ini tahun kelima. Bahkan mau masuk tahun ke-6. Kalau ada tamu saya mau jam 2 malam, mau jam 4 subuh, mau jam 8, mau sore apa, saya lewat di situ. Saya tidak pernah lihat buaya, cuma ada satu. Ya. Nah, setelah saya telusuri, saya pertanyakan, katanya di sini sarang buaya, karena itu Sungai Nederland itu yang saya bikin dermaga itu saya ganti namanya Sungai Nederland. Ya, tapi itu sebenarnya sungai buaya. Tapi semenjak saya di sana, saya tidak pernah lihat buaya, hanya ada 1 ekor. Ya, itu pun yang lalu lalang yang saya sudah tahu rutenya, bahwa kalau dia maghrib dia ada lewat. Nah, saya tanyakan kemana buayanya, padahal ini sarang buaya. Jadi sebelum undang-undang marga satwa apa namanya itu ya, undang-undang yang melindungi binatang-binatang itu marga satwa ya. Ya, itu kan dulu buaya bernilai Pak, menjadi bahan oplosan, menjadi bahan makanan, 9 macam pokok makanan menjadi daging dioplos. Iya kan? Jadi pemburu itu Pak dia sudah tangkap semuanya itu buaya-buaya di sana. Sebelum keluar undang-undang itu. Jadi daging dioplos, akhirnya menjadi buaya, akhirnya harganya sebelum itu kan 2007 itu keluar undang-undang itu kalau tidak salah. Ya kan sebelum itu sudah dihabisi buayanya, makanya saya agak nyali. Tapi ya bersikir juga. Karena memang ternyata kalau kita ingin berbuat sesuatu ya harus punya keberanian. Nah, kemudian begini Bung Herlan. Tadi kita sudah dapat anggaran nih dari Haji Irwan 1 miliar untuk pengembangan Pulau Prancis itu. Kemudian yang paling penting juga nanti selain infrastruktur tadi itu dan gazebo yang beliau janji, juga nanti dibuatkan Pak. Kalau bisa yang paling utama itu air bersih, air tawar supaya orang ke sana itu enak. Ya. Makanya bangunan saya itu Pak Om WP, bangunan aula pertemuan itu saya memang buat dengan dalam bentuk tak ada hujan. Jadi 1 kali hujan itu bisa penuh sampai 7 tandong itu. Tapi kan itu tidak mencukupi. Itulah yang saya katakan. Kan 200 juta itu ringan sebenarnya kalau pemerintah hadir. Kan itu yang kita inginkan. Iya kan? Itu. Oke, baik. Jadi kita bersyukur malam ini podcast masalah Pulau Prancis. Alhamdulillah mendapatkan kuncuran darah dari DPR RI. Alhamdulillah. Dari Haji Irwan 1 miliar untuk tahun depan. Alhamdulillah. Kemudian juga mudah-mudahan podcast kita ini didengar oleh pemerintah daerah. Ya, bahwa di situ juga ada bagian-bagian tertentu yang harus dibangun. Saya melihat juga sudah ada anggaran di Dinas Pariwisata. Ya. Nah, yang itu melalui pokok pikiran siapa lagi namanya nih ya? Ketua Nasdem. Oh gitu, Pak Arfan. Pak Arfan. Ya. Tidak masalah, semakin banyak semakin banyak orang atau pemimpin-pemimpin kita memikirkan Pulau Prancis itu, maka semakin cepatlah terwujud apa yang digagas oleh Bung Herlan tepat titik terkait dengan pulau itu. Nah, ini gambaran Bung. Itu Pulau Prancis sekarang saudara kita Angkatan Laut itu membangun juga. Ya kan? Membangun di jalan ke Muara itu. Ya, Muara itu. Nah, pasti sasarannya juga akan ke sana. Jadi accessibility itu step by step akan terbangun. Karena mengapa? Ada tujuan akhir. Pulau Prancis. Nah, mudah-mudahan kita berdoa tahun 2024 Pulau Prancis sudah siap, kemudian juga IKN sudah siap. Nah, itu yang harus dilakukan pemerintah Pak. Karena ini peluang. Betul. Ya kan mau kemana orang hiburan Pak? Mau ke basa-basa? Tidak akan mampu itu basa-basa Pak. Tiap hari bertengkar sama
Pertamina di situ, PKT. Iya, iya. Iya kan? Areanya lagi sempit. Betul. Iya kan? Dan yang kedua kita tidak bisa kembangkan Pak karena kecil. Tapi kalau Pulau Perancis ini Pak, apapun yang kita mau kembangkan, apa yang menjadi mindset pemikiran kita bisa. Iya, Kan iya. itu yang namanya potensi. Betul. Bagaimana mengembangkan potensi daerah? Iya, potensi daerah. Itulah namanya make it land. Iya. Wonderful. Nah, tapi kita ini belum bisa menjadi wonderful. Iya. Karena mengapa? Karena belum menarik. Mhm. Nah, sekarang kalau kita ingin jadikan wonderful, ya kita harus ciptakan ketertarikan itu. Kita bangun, kita tata, kita percantik. Ya kan? Kan siapa sih yang tidak mau wonderful, Pak? Ladies full, beautiful. Kan suka, Pak. Ya kan? Jadi barang itu harus dikemas seperti wanita yang cantik. Iya, beautiful. Apalagi wonderful. Ladies full. Saya Iya. Kalau itu diciptakan seperti itu maka menjadi wonderful. Iya. Iya kan? Menarik. Ya, sekarang bagaimana orang menarik sehingga itu kelihatan cantik. Iya. Iya kan? Nah, Dan mudah-mudahan ya itu tadi saya bilang 2024 itu pulau itu sudah tertata dengan baik, kemudian 2024 IKN juga sudah ditempati untuk upacara bendera sehingga ada kolorasi nanti. Ya kan? Nah, kemudian nanti bukan hanya pulau itu yang akan kita jual kepada banyak potensi. Nah, itulah dikatakan make it land. Dan itu benar kajiannya Pak Bupati itu, Pak. Ya, kita punya potensi laut. Itu kan kita terpanjang, Pak, di Indonesia. Kita punya luas daratan, terluas di Indonesia, Pak. Ya kan? Kita punya potensi alam. Ya kan? Terbesar, Pak. KPC itu kan terbesar di dunia itu. Iya, Pak. betul. Ya kan? Jadi di sini ada wisata tambang. Nah, itu wisata tambang itu kan harus dipikirkan. Betul. Ya. Nah, ini kan kenapa? Karena faktor keberanian aja. Di sini ada prepa. Di Kutai Timur ada mentok. Di sini banyak. Nah, ini pada bulan Maret kalau tidak salah juga itu ada kegiatan budaya yang akan dilakukan di Wahau itu, Lomplai. Nah, itu kan bagus Pak dikembang-kembangkan itu. Ya, termasuk Hutan Wahea itu. Ya, itu kan dicintai dunia itu, Pak. Nah, kemudian nanti ya pemerintah mengisuin jadwal sehingga ada wisata khusus ya kan di Kabupaten Kutai Timur. Jadi misalnya sudah capek di Lomplai sana pulang di Pulau Perancis kan. Wah, jadi duit. Apa angin spoi-spoi. Jadi duit barang ya itu. Kan? Begitu mancing ikan segar strike. Nikmat apa lagi yang kita ingkari, Pak? Iya, betul. Keren. Dari mana Pak Herlan? Dari Pulau Perancis. Iya, kan keren kan? Betul. Orang mau mengatakan umpamanya kenyamukan. Jadi pulau enggak bisa Pak, orang sinis. Betul. Kan? Nah, potensi inilah ya Pak, yang kita harus betul-betul garap dengan maksimal. Iya. Ya. Keren kan di mana Pak Herlan? Di Pulau Perancis. Ada menara Eiffel enggak di sana? Iya. Nah, ini baru nama Pak. Betul. Ya kan? Belum daratannya. Nah, belum nanti di sekitar situ kan bisa dikembangkan juga wisata mangrove misalnya. Itu luar biasa. Malam ini saya mendapat sebuah pencerahan terkait dengan Bung Herlan ini sendiri bahwa memang kita semestinya fokus pada sesuatu yang akan kita kerjakan sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu untuk masa depan. Sebenarnya fokus pun tidak Pak, yang penting layak. Kan tidak besar, itu saya katakan tadi 3 miliar sudah bisa menghasilkan. Maksud saya fokus pada apa yang kita cita-citakan. Itu. Jadi semua orang-orang sukses itu Pak, ya harus belajar dari sebuah kegagalan. Tapi dia fokus. Marta Tilar itu kenapa dia sukses? Karena dia fokus. Ya, termasuk apalagi namanya itu Estrajos, apa persaingannya Estrajos itu? Kuku Bima, kenapa dia sukses? Karena dia fokus. Gagal hari ini dia olah lagi, gagal hari ini dia olah lagi. Akhirnya dia sukses. Nah, pemerintah ini juga ini harus dia fokus. Ya, tuntaskan sesuatu. Ya, satu untuk semua. Itu yang kita inginkan. Oke, baik Bung Herlan. Kita sudah panjang lebar cerita terkait dengan Pulau Perancis. Alhamdulillah juga kita malam ini dapat berkah. Alhamdulillah. Ada kucuran keuntungan lagi luar biasa. Kucuran dana 1 miliar dari anggota DPR kita, Haji Irwan SIP MP.
Doktor Dokter. Ya. beliau. Saya terima kasih sekali. Tapi saya juga terima kasih sama kita kalau Pak Om WP undang saya, mungkin beliau tidak monitor. Ya, saya juga. Terima kasih. Jadi memang ini bukan sebuah kebetulan. Podcast ini saya buat podcast ini agar supaya teman-teman mau bercerita, mau bersuara di tempat ini, agar supaya daerah kita lebih baik. Kita boleh mengkritisi juga, tidak apa-apa, selama kita tidak menyinggung pribadi orang-orang yang kita kritisi itu. Kritik itu adalah vitamin untuk perbaikan daerah ini. Bung Herlan, pernyataan terakhirnya di acara ini. Saya katakan bahwa separuh napas saya ada di sana. Jadi mau diajak 2 hari 2 malam bukan berbicara dengan Pulau Perancis, kami punya bahannya. Mengapa? Karena segala tantangan itu hampir saya lewati. Mau buaya, mau amblas, mau kehujanan, mau kebanjiran, ya saya lewati. Mau ada ular, mau apa, saya lewati. Akhirnya terbangun image itu. Kalau kita ingin mati dimanapun bisa. Karena di sana itu, kenapa orang tidak ada yang berani di sana? Karena memang dianggap itu sarang buaya. Ya kan? Nah, saya keyakinan bahwa buaya itu kejamnya di air. Kalau di darat bersahabat. Nah, kita yakin ya udah jangan dulu kita main di air. Ya, tapi kalau banyak buaya, itu pertanda banyak ikan. Ya kan? Nah, di sana itu Pak, kalau kita berjejer, itu Pak, mancing begini, ya, strike itu nyawa kita rasanya berada separuh nafas nikmatnya itu para pemancing itu. Karena orang memancing di sana itu pergi pagi pulang subuh. Ya itu ada berjejer di sana. Hanya memang saya terkendala ini nyamuk. Karena kenapa nyamuk? Saya ini udah beberapa kali minta di PU. Bila saya hanya butuh eksa untuk beri tanggul supaya air tidak masuk. Nah, kalau nyamuk itu sudah tidak ada, saya yakin orang akan memancing itu selama 1,5 kilo itu akan berjejer orang mancing. Karena memang ikannya masih ada, karena itu masih daerah perawan. Kan tidak ada dulu orang yang berani di situ Pak, kecuali Pak Herlan yang berani tinggal di situ. Makanya jadi, buat dermaga namanya Nederland, ya kan? Tapi memang kalau saya klaim itu dibangun Pak Herlan ya wajar. Walaupun APBD, tapi kan saya memikirkan kalau tidak ada Herlan menjadi anggota DPR itu tidak terbangun. Ya, karena itu. Jadi saya terima kasih sekali terkhusus kepada Haji Irwan. Ya, ini bukan cuma kami yang akan menikmati dan merasakan. Saya kira rakyat Kutai Timur akan berterima kasih. Kami juga berterima kasih kepada Dinas Pariwisata dengan Pak Nasrullah ini kelihatannya welcome sekali wisata, dan Pak Bupati juga. Pak Bupati kami itu waktu datangkan DJ Una bersama dia langsung respon. Artinya kalau tidak ada Pulau Perancis ini Pak, mungkin itu belum terbangun. Rakyat merasakan pembangunan itu karena ada Pulau Perancis. Nah, coba kalau kita bikin baliho itu sekali aja Pak di sana. Datang dan kunjungi Pulau Perancis, orang banyak SMS. Ya kan? Iya. Karena mengapa? Karena dia punya icon di mana itu Pulau Perancis. Nah, ini kami masih rahasiakan. Baik. Nah, ada sejarah ini. Mungkin orang bertanya, kenapa dikatakan Pulau Perancis? Nah, ini sejarah, ini cerita yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi menurut masyarakat di sana, testimoni itu ada beberapa, dan kami ada dokumenternya dan kami ada filmnya, bahwa yang sandar di sana dulu itu adalah orang Perancis yang ingin melakukan eksploitasi mengenai minyak. Jadi karena tidak ada dermaga, karena di sana airnya bisa sandar ke lepasan tinggi, maka disitulah diteransitkan barang-barang ahli geologinya Perancis. Singkat cerita, ya ternyata ahlinya itu bosnya meninggal dunia di pulau itu. Hanya saya tanya kemana mayatnya, katanya dimuat helikopter kembali. Kalau ada mayatnya menjadi lagi. Nah itu. Jadi ada sejarah memang sehingga dikatakan Pulau Perancis karena ada orang Perancis bermukim dulu di situ dan ada bos-bosannya dan pakai pesawat helikopter dan meninggal, dia diterbangkan ke Balikpapan, dibawa ke nah semenjak itulah sehingga dikatakan ini Tanjung Perancis. Kalau ada di teluknya
menjadi Teluk Teluk Prancis. Kalau ada di daratnya, Daratnya saya mengatakan Pulau Prancis. Prancis karena dipisahkan oleh laut. Ya. Nah itu. Oke, terima kasih Bung Herlan. Teman-teman, berbicara masalah pariwisata memang tidak pernah akan ada habisnya, karena pariwisata merupakan salah satu garapan yang bisa mendulang rupiah, mendulang dolar untuk PAD di daerah, bahkan menjadi salah satu usaha untuk mendapatkan devisa negara. Pulau Prancis yang dikelola oleh teman-teman termasuk Bung Herlan sendiri. Alhamdulillah malam ini di podcast ini kita mendapatkan bantuan dari DPR RI, Haji Irwan dari Komisi 5. Mudah-mudahan tahun depan bisa sudah diluncurkan dananya dan apa yang diinginkan oleh Bung Herlan dan teman-temannya bisa terwujud, menjadikan Pulau Prancis di Kabupaten Kutai Timur sebagai salah satu ikon pariwisata di Kabupaten Kutai Timur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.